Usai terseret ke dalam panasnya polemik dugaan perselingkuhan Andrew Andika, nama selebritis cantik Soraya Rashid seolah tak pernah berhenti menjadi buah bibir pembicaraan warganet. Bagaimana tidak, berdasarkan sederet unggahan yang dibagikan Tengku Dewi Putri, Andrew bahkan bukan pula satu-satunya pria beristri yang diduga menjalin hubungan terlarang dengan Soraya. Apalagi Soraya sendiri diduga mengaku kalau dirinya menampung Andrew di rumahnya pasca polemik perselingkuhan ini tersebar luas. Menariknya, di tengah panasnya konflik itu, salah satu sahabat Soraya muncul ke hadapan publik. Lantas, seperti apa tanggapannya tentang kasus ini? Serta seperti apakah pula sosok Soraya Rashid di mata sahabat? Kaget lah, aku kaget. Satu, aku dikasih tahu temen wartawan. Dua, aku salah sangka. Aku pikir temen aku ini yang cowok, ternyata yang cewek gitu. Terus, oh gitu. Kasusnya apa nih gitu. Terus aku langsung cross check dong. Aku tipe temen yang cross check lah. Kok nggak direspon gitu. Jadi kan psikologis orang kita bisa lihat ya, kalau sesuatu terjadi kita nanya dia nggak respon, wah ini kayaknya agak serius nih gitu. Terus kok profile picture-nya jadi hitam gitu. Aku cuma tanya sih, kamu kenapa gitu loh, harus kok pada orang-orang nanyain kamu di aku gitu. Terus nggak ada respon sampai sekarang. Padahal terakhir itu kita ada kontak-kontakan ngomong masalah jodoh, masalah mau nikah, nggak jadi, putus. Terus aku bilangnya ya udah ntar cariin jodoh dong, dia bilang kayak gitu. Aku pikir bener-bener single, mana tahu kok ada selentingan sekarang katanya berhubungan udah lama sama suami orang atau apa, aku nggak ngerti sih gitu. Soraya, halo. Aku mau nanya, kamu memang beneran tuh kemarin yang di Senopati itu memang karena lagi mabok, makanya nggak sadar dipeluk-peluk sama dicium-cium sama Andrew di depan umum? Iya betul. Yakin ya karena lagi mabok ya? Bukan karena memang udah lama berhubungan ya sama suami aku? Soalnya ada bukti lagi nih. Mendingan kamu ngaku sekarang daripada rame. Aku soalnya punya bukti. Deket kayak gimana ya Kak? Aku nggak pernah sama sekali deket yang gimana. Ya udahlah Beb, jujur aja. Mendingan jujur daripada nanti buktinya kakak up. Kalau as a temen orangnya jujur ya, karena aku deket sama dia lumayan. Orangnya satu asik, dua orangnya care, terus tiga memang gaya bicaranya itu apa ya, ngomongnya kayak manja-manja gemes gitu ya. Mungkin itu yang membuat para pria-pria ini juga suka gitu sama dia. Dia kan omongannya tuh nggak angkuh gitu loh, yang kayak hai sayang gimana gini-gini. Mungkin very friendly, lovely gitu ya. Mungkin ya salah satu karakter dia yang membuat para cowok-cowok ini juga jatuh hati ya sama dia ya. Menurut aku, dari pandangan aku seperti itu. Dan juga dia punya sex appeal yang tinggi gitu kan. Memang orangnya seksi gitu kan, memang orangnya eksotis gitu. Jadi apalagi kalau aku rasa kayak kelas-kelas bule-bule gitu, kalau lihat dia mah udah pasti naksir punya lah. Apalagi dengan gaya tutur bahasanya dia yang lemah lembut gitu kan, yang manja gitu. Orangnya gitu sih. Kalau orang bilang dia angkuh ketus gitu malah enggak. Kayak sama kru-kru TV juga, sama semuanya juga orangnya fine aja gitu. Ataukah karena karakternya dia yang very humble itu, atau very manja itu, gemes gitu. Mungkin yang itu ya yang membuat cowok-cowok pada jatuh hati. Temenannya tuh gak sedalam itu sampai tahu banget dia itu sama siapa, terus dia kenapa, terus dia
pacaran nggak sama suami orang atau sama single atau sama bule atau sama siapapun lah, aku nggak sedetail itu karena benar-benar cuma profesional teman kerja. Di sisi lain, usai berjanji tidak akan lagi mengumbar kasus ini, Tengku Dewi Putri justru membongkar kembali semua dugaan-dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Soraya Rashid. Iya, belum lama ini Tengku Dewi kembali memposting ulang semua aduan-aduan masyarakat tentang kisah kelam Soraya. Tentunya, aksi itu membuat Tengku Dewi Putri kebanjiran kritik, terutama dari masyarakat yang berharap kasus ini tidak lagi diumbar di sosial media. Merasa jengah dengan banyaknya kritik, Tengku Dewi lantas buka suara dan memberikan penjelasan kenapa dirinya masih terus membahas kasus ini di media sosial. Kenapa nggak fokus aja sama suaminya aja? Selesai masalah, bla bla bla. Dengar ya, masalah perceraian saya sedang diproses dan itu memerlukan waktu, apalagi di tengah kondisi saya sedang hamil. Kedua, kenapa buka aib si S? Karena semenjak viralnya kasus saya, banyak sekali perempuan, seorang istri atau ibu yang jadi korban si S ini. Tulis Tengku Dewi Putri. Sebenarnya banyak faktor yang membuat seseorang itu melakukan perselingkuhan gitu. Orang cuma lihat oh dia berselingkuh, tapi faktornya itu sangat beragam gitu. Dan yang bisa memastikan apa yang menjadi faktor internal pada orang tersebut hanya si pelakunya gitu ya. Kita tidak bisa mereka-reka, oh jangan-jangan karena faktor istrinya terlalu dominan atau faktor karena memang drive seksnya tinggi dan segala macam. Ya kan merubah perilaku ini memang gak mudah gitu ya. Apalagi untuk pelaku perselingkuhan gitu. Dia tidak akan berubah hanya tuntutan karena hanya tuntutan atau paksaan, todongan dari orang lain. Jadi pelaku perselingkuhan ini hanya akan sepenuhnya bisa berubah gitu ya, bertobat dari perilaku selingkuhnya ini kalau memang dia sendiri betul-betul sudah insight. Oke, ini betul aku salah melakukan ini. Lalu dia selanjutnya dari insight tersebut muncul dorongan-dorongan dari dalam hati yang membuat perilakunya juga berubah. Dalam arti dia sudah sadar, oke, apa yang membuat aku berselingkuh. Nanti dari sana dia lalu mulai menelaah apa yang harus aku hindari supaya aku tidak terjebak dalam godaan perselingkuhan ini lagi gitu kan ya. Dia akan menghindari faktor-faktor tersebut dan mungkin kalau ada masalah yang terkait dengan pasangan, dia juga akan berupaya untuk memperbaiki relasinya, memperbaiki komunikasinya, memperbaiki hal-hal yang menurut dia bisa menjadi sumber masalah atau godaan juga yang pada akhirnya membuat dia beralih kepada orang lain.